Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahmajuwita dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 10. Di sini saya akan mengikuti ulangan PPKN secara lisan materi bab 7 tentang wawasan Nusantara bagian 2. Soal yang pertama. Faktor apa saja sih yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasional? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, jadi faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasional itu ada dua, teman-teman. Apa saja? Baik, yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam faktor internal itu? Teman-teman ada yang tahu? Jadi teman-teman, yang pertama dari faktor internal itu adalah adanya perlakuan diskriminasi dari kolonial dan imperialis barat, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Dan itulah yang menyebabkan adanya perasaan senasib. Yang kedua yaitu adanya kenangan kejayaan pada masa lalu. Yang ketiga yaitu timbullah kaum cerdik cendikia yang muncul akibat adanya politik etis. Yang keempat yaitu adanya kesadaran dari bangsa Indonesia akan harga dirinya sebagai suatu bangsa yang ingin hidup bebas dan merdeka. Lalu yang kedua yaitu apa saja sih yang meliputi faktor-faktor eksternal itu? Ada yang tahu, teman-teman? Jadi teman-teman, faktor-faktor eksternal itu meliputi yang pertama, adanya atau munculnya kesadaran semangat nasional dan perasaan senasib. Yang kedua yaitu adanya peristiwa Perang Dunia I yang menyadarkan para terpelajar tentang penentuan nasib sendiri. Lalu yang ketiga itu ada apa, teman-teman? Ya, yang ketiga itu adanya dorongan untuk melawan imperialis barat. Jadi selanjutnya itu yang keempat. Ada yang tahu yang keempat itu apa? Jadi teman-teman, yang keempat itu adalah lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika yang memberikan inspirasi kepada kaum terpelajar atau para terpelajar di Indonesia bahwa imperialis barat itu harus dilawan dengan organisasi modern. Ya, yang kelima yaitu kemenangan Jepang atas Rusia telah menyadarkan bangsa Indonesia atas kemampuannya untuk melawan bangsa Eropa. Nah, teman-teman, memasuki pada soal yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran bela negara itu? Apa ya? Jadi teman-teman, bela negara itu adalah upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi atau mengganggu keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan rasa cinta tanah air. Nah, sekarang memasuki soal nomor 3. Mengapa sih kita itu harus membela negara kesatuan Republik Indonesia? Mengapa, teman-teman? Ya, jadi mengapa kita harus membela negara kesatuan Republik Indonesia? Karena menurut catatan sejarah, bangsa Indonesia itu dijajah dengan bangsa Belanda, Jepang, itu kurang lebih 350 tahun, teman-teman. Lama kan? Nah, disitulah bangsa Indonesia itu rela berkorban, menumpahkan darah, berperang. Demi apa? Demi mendapatkan kemerdekaan. Jadi itulah sebab mengapa kita harus membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saat ini kita memasuki pada soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah contoh bela negara pada kehidupan sekarang. Contoh bela negara pada kehidupan sekarang. Ada apa saja ya, teman-teman? Jadi, contoh bela negara dalam kehidupan sekarang itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu membawa nama baik bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu rasa cinta tanah air. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa patriotisme. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme.
Nah, sekarang kita memasuki pada soal ke-5. Apa sih yang dimaksud dengan semangat kebangsaan itu? Ada yang tahu, teman-teman? Jadi, semangat kebangsaan itu adalah semangat seseorang dalam membela negara dan bangsa dari segala ancaman, gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Meliputi rela berkorban, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman memasuki pada soal ke-6. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme menurut Hancon? Ada yang tahu? Apa ya? Jadi teman-teman, pengertian nasionalisme menurut Hancon adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu dan harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Nah, memasuki pada soal ke-7. Bagaimana sih wujud semangat nasionalisme dalam kehidupan pelajar? Ada 4 nih, teman-teman. Ada yang tahu? Nah, jadi yang pertama itu yaitu menyanyikan lagu kebangsaan negara. Dan yang kedua yaitu menghormati bendera negara. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu menjadi pengibar bendera. Nah, sekarang memasuki pada soal ke-8. Udah mau di penghujung soal ya ternyata, teman-teman. Soal nomor 8 yaitu apa sih yang dimaksud dengan patriotisme? Jadi teman-teman, patriotisme adalah suatu paham yang mencintai tanah air dan bangsanya. Nah, teman-teman, sekarang memasuki pada soal yang ke-9. Soal yang terakhir dalam PPKN ulangan lisan hari ini. Soal yang ke-9 yaitu bagaimana sih wujud semangat patriotisme dalam kehidupan pelajar dan masyarakat? Nah, wujud semangat patriotisme dalam kehidupan pelajar dan masyarakat itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama yaitu keberanian dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua yaitu belajar dengan giat, dengan rajin, dengan tekun demi masa depan yang cerah. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan rela berkorban. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah ulangan PPKN lisan dari saya. Saya sendiri mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan selamat berbuka puasa. Jangan lupa tetap pakai masker ya, agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Bye-bye.